Ini sudah membelokkan sejarah juga, Pak. Bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari menurut Habib Umar bin Hafiz itu dia berguru kepada habaib namanya Habib Abdul Al-Haddad, pengarang kitab Rotibul Haddad. Bahkan mengambil thariqah Alawiyah dari sana. Padahal gak ada satupun catatan sejarah tentang bergurunya Syekh Yusuf Al-Makassari kepada Habib Abdul Al-Haddad yang pengarang kitab Rotibul Haddad. Mutarjimnya Habib Umar bin Hafiz, ya, Habib Soleh Al-Jufri. Hampir setiap malam kalau sampai dia membisu, laknat itu. Dia minta tolong apa-apa kepada Abu Yamamah Gufran kok. Termasuk aku ikut nganteri air. Termasuk Ustaz Imron yang nganterin airnya. Itu mutarjimnya Habib Umar bin Hafiz. Hah, ini mah. Makanya jangan sosok mukibin kenal. Anda itu baru kenal kemarin sore. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, atau para muhibbin habaib yang masih nongkrong, gak apa-apa, sampean mudah-mudahan Allah berikan kewarasan. Waras arti di sini adalah waras bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Waras bahasa Jawa kan sehat. Kalau bahasa Indonesia waras itu berarti kan adalah sinonim, antonim daripada majnun, gitu kan? Ya, mohon maaf aja. Begini, ketika ada orang yang mengatakan tadi, kenapa orang yang korupsi di Indonesia yang merasa sok NKRI kok gak pernah bertindak? Ini kan pernyataan goblok. Orang itu gak pernah memahami kelembagaan negara, ya karena memang mereka dididik untuk tidak cinta negara, Pak. Dididiknya khusus cinta kepada Habib, begitu mereka begitu. Sehingga kalau kita menyampaikan yang berkaitan dengan habaib, kebohongan secara publik kita sampaikan, mereka masih mengkanter. Padahal sadar dirinya itu sudah dibohongin. Nah itu lebih lucu lagi. Kita menyampaikan bahwa para habaib seperti ini sesuai dengan data, kita memfitnah sama Rasulullah. Bukan Habibnya. Hubungannya apa? Intisabnya dari mana? Intisabnya gitu. Ini Habib ke Rasulullah. Nah ini karena kamu sudah termakan sama doktrin. Ingat, pergerakan yang ada di bangsa kita dengan mengatasnamakan agama, mau kelompok HTI, kelompok FPI, dari Robito Alawiyah, terus kemudian Wahabi. Nah ini sebenarnya tergabung, strategi Grand Design secara globalnya ini tergabung pada yang namanya Rand Corporation. Ada tuh, saya sudah ada data lah. Itu nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Tapi yang jelas begini, kenapa dari imigran Yaman ini melakukan kebohongan secara publik dengan doktrin-doktrinnya mereka? Ada dua hal yang paling fundamental sebenarnya, terlepas kamu nanti menerima ataupun tidak, ini fakta sejarah. Karena mereka sangat ingin dihormati oleh pribumi. Satu, karena mereka melakukan kebohongan publik ini demi kehormatan, harga diri mereka. Yang kedua, dalam hal ma'isyah. Ma'isyah itu ya ekonomi. Kenapa? Dua hal ini saya katakan fundamental. Ingat, di masa penjajah, pribumi kita, orang Indonesia ini dimasukkan kepada struktur kasta sosial paling rendah, Pak. Waktu itu kita berada ketiga. Karena yang paling tinggi di dalam struktur kasta sosial ini Eropa. Kemudian yang menengahnya, ya termasuk mereka imigran Yaman, Cina itu. Maka jangan salah, karena itu adalah mindsetnya dari penjajahan Belanda. Kemudian imigran Yaman ini adalah berafiliasi dengan Belanda. Sampai dini hari mindsetnya sama, menganggap pribumi ini adalah kasta terendah. Itu catatan penting itu. Jangan dibiarkan, ini perlu dipahamkan. Kita ini berada di struktur kasta terendah menurut mereka. Padahal dunia menjawab, sejarah menjawab, Indonesia ini sudah punya hadharah, sudah punya thaqafah yang lebih hebat daripada bangsa Arab.
Sebelum Islam berkembang, peradaban di Nusantara sudah berkembang terlebih dahulu. Kan begitu. Nah, secara elit, tokoh elit global itu mereka memahami, wah ini Indonesia ini bahaya. Kalau tidak dihancurkan, Indonesia bahaya karena punya peradaban yang kuat. Karena dengan beberapa cara mereka yang dengan mendoktrin dan lain sebagainya, ini memang sudah grand design. Betul tadi yang siapa yang komentar tadi itu ada. Ini ada grand design. Contoh, beberapa bulan yang lalu saya mendengar ceramah ada Habib Umar bin Hafid ya. Mohon maaf ya kalau saya kurang hormat kepada Habib Umar bin Hafid karena beliau menurut mereka adalah wali kutub zaman sekarang. Dia mengatakan begini. Ini sudah membelokkan sejarah juga, Pak. Bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari menurut Habib Umar bin Hafid itu dia berguru kepada habaib namanya Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab Ratibul Haddad. Bahkan mengambil thariqah Alawiyah dari sana. Padahal gak ada satupun catatan sejarah tentang bergurunya Syekh Yusuf Al-Makassari kepada Habib Abdullah Al-Haddad yang pengarang kitab Ratibul Haddad. Ya sekarang dari gurunya aja, Pak, ngapunten. Pengarang Ratib, menurut mereka pengarang Ratib Abdullah Al-Haddad dengan Syekh Yusuf itu lebih tua Syekh Yusuf. Beliau ini 1626 lah. Kalau untuk Abdullah Al-Haddad itu kan 1639 atau 1640 berapa gitu. Justru yang dipegang oleh Syekh Yusuf di dalam sejarah thariqah, nih harus pahami, thariqah yang sesuai dengan silsilatul masyayikhnya itu yang tercatat ya, Naqsyabandiyah, Satariyah, kemudian Kholwatiyah, termasuk Qadiriyah juga beliau. Sampai dini hari catatan dia yang mengambil sanad ke Alawiyah belum ada, silakan. Gak tahu kalau dibikin sama Jatman, gak tahu. Dibikin Cak Lutfi paling. Mungkin. Saya bilang jauh-jauh dari Yaman diundang ke sini hanya untuk dawir kayak gitu. Sehingga nanti masyarakat Makassar Mempercayai. ketika ini adalah Habib yang dikatakan wali kutub mengatakan demikian, ya tunduk, Pak. Oh iya ya, wong Syekh Yusuf aja bergurunya kepada Ba'alawi ini. Padahal kalau perjalanan singgah ke Yaman, betul, itu adalah catatan sejarah Syekh Yusuf. Cuma singgah. Yang namanya orang perjalanan, ya bisa saja sowan seperti itu. Banyak guru Syekh Yusuf, justru Syekh Yusuf lebih banyak berdiam di Banten. Bahkan diceritakan beliau diambil mantu juga sama Sultan Tirtayasa. Maka ada Al-Bantani, Pak, ngapunten. Syekh Yusuf Makassar Tajul Khalwati Al-Bantani di ujungnya. Dan yang memerintahkan untuk sampai melalang buana sampai di Afrika itu perintah dari mertuanya. Diungsikan. Karena memang waktu itu diungsikan. Ini salah. Saya baru kemarin tadi, ya maksudnya gimana ini? Habib Umar bin Hafid ini. Boleh dipotong nggak? Iya, monggo. Setahu saya ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara itu kalau di Mekah sangat disegani. Bahkan seperti Syekh Nawawi mendapat predikat ulama Hijaz. Lah sedangkan Umar bin Hafiz yang katanya wali kutub itu waktu di Ka'bah lontang lantung, jangankan ada yang negur atau bersalaman. Gak ada yang kenal? Nggak ada yang kenal. Ini yang kamu katakan wali kutub. Ngamen kali. Monggo Ustaz Tubat. Nah ini maksudnya, ini kan framing cara mereka. Ini adalah bukti yang tadi itu. Karena bagi mereka sampai kapanpun nih, catat, walaupun mereka mengatakan kami bela NKRI, itu mah alasan saja. Artinya NKRI-nya tidak utuh. Sampai kapanpun mereka akan menganggap pribumi ini adalah orang-orang yang punya kasat terendah. Sampai kapanpun, Pak. Betul. Sekarang berbicara tentang masalah tadi orang yang masalah korupsi. Mau, andai kata saya buka tuh. Cuman ini kan berhubungannya kan memang kita diamanahi oleh orang-orang di belakang kita nih. Kalau kita buka gitu kan, dari golongan mereka ini yang memanfaatkan maisah dari berbagai isinya dengan lembaganya, dengan sistem kasabnya mereka. Au kana halalan au haraman wallahu a'lam bissawab. Tapi kita punya indikasi yang kuat secara bukti gitu kalau kita buka. Jadi Anda jangan selalu menyalahkan orang Indonesia yang korupsi ya. Kalau kamu paham strateginya mereka,
Ketika ada salah satu anggota DPR korupsi, andai kata ini ada alirannya nih, itu yang nggak pernah kamu ketahui sebenarnya. Kalau menanyakan unik, tidak bergerak dalam hal itu, kamu nggak tahu. Jangankan masalah di bidang orang yang seperti itu untuk diingatkan, sampai orang-orang yang radikal yang berusaha untuk melakukan pengeboman di berbagai tempat, unik selalu terdepan. Masa harus ke dipublikkan, saya mau menyelamatkan bom, gitu. Saya mau melawan orang radikal, gak perlu seperti itu. Emangnya kayak mereka demi Allah kata mereka, kalau Coldplay sampai tampil di Indonesia, saya yang paling terdepan akan saya bubarkan. Nyatanya konser tetap di Jakarta, masih jalan. Demi Allah, kalau ada kecurangan pemilu, saya akan memimpin untuk demo dalam kecurangan itu. Mana? Unik gak pernah mengatakan demi Allah seperti itu dalam hal berjuang untuk bangsa. Tapi kalau kamu tahu secara gerilya, wah Masya Allah. Maka jangan salah, begini-begini kita ini dipakai juga oleh orang-orang bin negara. Ustaz Ubat, Gitu. Zurik iki kaya isik durung sunat iki Zurik iki. Zurik Mujib bukan hanya di lapak sendiri atau di pondok pesantren Unik. Beliau sering mengikuti syiarnya Abuya ke Jawa Barat, ke Lampung. Karena kemarin yang di Bali Ustadz Abdul Mujib masih berhalangan tidak bisa ikut. Enggak gitu sih. Kamu ini ngamati apa ora? Nah ini, karena mereka itu kan begini. Menurut para muhibin, karena terbiasa diberi cokoi dengan sesuatu yang wahnya secara media, jadi mereka itu harus kelihatan. Contoh, lihat tuh FPI bantu apa ini Gunung Semeru, yang publik seperti itu Pak. Lihat tuh dari para habaib peduli umat seperti Palestina, nah yang dipublikkan kayak gitu. Mereka nggak tahu pergerakan ulama-ulama kita, ulama-ulama yang nggak pernah dipublik, sosialnya lebih besar, dan itu kantong sendiri. Mereka nggak ngerti. Bukan ganjalannya. Kalau mereka, waduh, bos, saya ini pernah kenal dekat dengan para habaib kayak gitu tuh, lama saya itu. Makanya dulu sama Abah sempat, wah kita dimarahin banget sama Abah itu, dimarahin banget sama Abah. Kalau wah sampai saya kena semua kita sama Abah. Kenapa? Karena Abah tahu grandesnya mereka seperti apa gitu. Nih Ustadz Imron ini loh sampai pernah sama Abuya untuk datang kepada Habib Syekh di Solo, Syekh Hermania, sama Habib Nuh yang paling tua di Solo. Langsung beliau. Nah kamu cuman berdasarkan media, muhibin gak ngerti apa-apa. Ini langsung Berhadapan. observasi langsung. Ngerti observasi gak? Ngaji dulu kalau gak ngerti observasi. Begitu. Sekarang ada mutarjim. Makanya orang itu mengatakan begini, mutarjimnya Habib Umar bin Hafidh, ya, Habib Soleh Al-Jufri, hampir setiap malam kalau sampai dia membisu, laknat itu. Dia minta tolong apa-apa kepada Abu Yamamah, gufran kok. Termasuk aku ikut nganteri air. Termasuk Ustadz Imron yang nganterin airnya. Itu mutarjimnya Habib Umar bin Hafidh. Hah, ini mah. Makanya jangan sosok mukibin kenal. Anda itu baru kenal kemarin sore, Allah. Makanya kita ini Masya Allah. Saya itu jengkelnya itu tadi Pak. Orang komen kok, giliran orang yang korupsi gini-gini kok dibiarkan. Kalau saya buka lah, teriak-teriak, Alexis tuh tempat lokalisasi tempat perjudian. Kenapa? Nyalahkan Gubernur DKI beberapa periode. Gak bisa tuh. Nyatanya kalau sama klan Mbak Alawi yang memimpin bisa ditutup hanya tanpa harus dakwah, tanpa harus teriak-teriak, katanya, kata Habib. Hanya dengan sepucuk surat. Gak ngerti. Ya mudah-mudahan saya nggak keceplosan ya. Nah itu aja lah. Saya mah ikut marah juga artinya. Karena memang orang itu gak ngerti. Jadi orang seperti ini gak ngerti. Ingat ya, sampai kapanpun bagi imigran Yaman, pribumi ini dimasukkan pada struktur kasta sosial terendah. Ingat itu, catat.
Sebelum mereka taubat dan sadar, sampai kapanpun mereka akan merasa dirinya sebagai raja di bumi ini, di Indonesia ini. Hati-hati. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.